Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Caherini Arafeti. Saya hari ini akan mempresentasikan individu lagi di paket tracer jaringan komputer 1, yaitu resolusi alamat di modul 9. Jadi apa yang kita akan pelajari di dalam modul ini? Nah, di sini ada tujuan topik, yaitu MAC dan IP, bandingkan peran alamat MAC dan alamat IP. Jadi langsung saja kita ke dalam MAC dan IP-nya. Jadi di sini ada tujuan di jaringan yang sama. Jadi terkadang host harus mengirim pesan tetapi hanya mengetahui alamat IP di perangkat tujuan. Nah, host perlu mengetahui alamat MAC perangkat itu, tetapi bagaimana cara menemukannya? Nah, di sini ada dua alamat utama yang ditetapkan ke perangkat di LAN Ethernet. Jadi alamat fisik dan alamat logis digunakan untuk komunikasi NIC ke NIC pada jaringan Ethernet yang sama. Nah, sedangkan yang logis digunakan untuk mengirim paket dari perangkat sumber ke perangkat tujuan. Alamat IP tujuan mungkin berada di jaringan IP yang sama dengan sumbernya atau mungkin berada di jaringan jarak jauh. Jadi alamat fisik lapisan 2 yaitu alamat MAC Ethernet digunakan untuk mengirimkan bingkai tautan data dengan paket IP yang dienkapsulasi dari satu NIC ke NIC lainnya yang berada di jaringan yang sama. Jadi jika alamat IP tujuan berada di jaringan yang sama, alamat MAC tujuan adalah alamat perangkat tujuan nih. Tujuan dan sumbernya. Selanjutnya di sini tujuan di jaringan jarak jauh. Jadi ketika alamat IPv4 dan IPv6 berada di jaringan jarak jauh, alamat MAC tujuan akan menjadi alamat gateway default host, yaitu antar muka router. Pertimbangan contoh berikut menggunakan representasi alamat MAC yang disederhanakan seperti ini. Jadi router memeriksa alamat IPv4 tujuan untuk menentukan jalur terbaik untuk meneruskan paket IPv4 ketika router menerima bingkai Ethernet. Router mendeklapsulasi informasi layer 2 dengan menggunakan alamat IPv4 tujuan. Ia menentukan perangkat lompatan berikut, lalu merangkum paket IPv4 dalam bingkai tautan data baru untuk antarmuka keluar. Nah, di sini ada paket tracernya, nanti bakal dikerjain juga ya. Lanjut di 9.2. Ini ada ikhtisar ARP. Jadi, jika jaringan menggunakan protokol komunikasi IPv4, protokol resolusi alamat atau ARP adalah yang kita perlukan untuk memetakan alamat IPv4 ke alamat MAC. Nah, jadi setiap perangkat IP pada jaringan Ethernet itu memiliki alamat MAC Ethernet yang unik. Saat perangkat mengirim bingkai Ethernet layer 2 yang berisi itu alamat tujuan sama alamat sumber. Jadi untuk mengirim paket ke host jaringan IPv4 lokal yang sama tuh host harus mengetahui alamat IPv4 dan alamat MAC perangkat tujuan. Jadi untuk perangkat diketahui atau diselesaikan dengan nama perangkat, namun alamat MAC harus ditemukan. Selanjutnya di sini ada fungsi ARP. Jadi ketika paket dikirimkan ke lapisan tautan data untuk dienkapsulasi ke dalam bingkai Ethernet, perangkat mengacu pada tabel di memorinya untuk menentukan alamat MAC yang dipetakan ke alamat IPv4. Tabel disimpan ke sementara dalam memori dan disebut tabel ARP atau cache ARP. Jadi perangkat pengirim akan mencari tabel ARP yang untuk alamat IPv4 tujuan dan alamat MAC yang sesuai. Jika alamat IPv4 tujuan untuk paket berada di jaringan yang sama dengan alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 tujuan. Jika alamat IPv4 tujuan berada di jaringan yang berbeda dari alamat IPv4 sumber, perangkat akan mencari tabel ARP untuk alamat IPv4 dari gateway default. Nah, di sini setiap entry atau baris tabel ARP mengikat alamat IPv4 dengan alamat MAC. Kami menyebut hubungan antara kedua nilai sebagai peta ini dapat menentukan alamat IPv4 di tabel menentukan alamat MAC yang sesuai gitu. Nah, ini video. Ini juga video. Nah, ini menghapus entry dari tabel ARP. Jadi, untuk setiap perangkat pengatur waktu cache ARP, penghapus entry ARP yang belum digunakan untuk jangka waktu tertentu, waktu berada tergantung pada sistem operasi perangkat.
Misalnya sistem operasi Windows yang lebih baru menyimpan entry table ARP di antara 15 dan 45 detik seperti yang diilustrasikan pada gambar nih. Nah, di sini ada tabel ARP pada perangkat jaringan. Jadi di sini kita show IP ARP, dia bakal muncul kayak gini. Di sini ada masalah ARP, siaran ARP dan spoofing ARP. Jadi sebagai bingkai siaran, permintaan ARP diterima dan diproses oleh setiap perangkat di jaringan. Jadi pada jaringan bisnis ini biasanya siaran mungkin akan berdampak minimal pada kinerja jaringan. Tapi sejumlah perangkat dinyalakan dan semua mulai mengakses layanan jaringan, pada saat yang sama mungkin ada beberapa pengurangan kinerja untuk waktu yang singkat. Jadi ditunjukkan pada gambar ini nih. Ini pakai tracer. Oke, kita lanjut ke 9.3. Ya, ini video ya. Di sini ada pesan penemuan tetangga IPv6. Itu protokol penemuan tetangga IPv6 terkadang disebut dengan ND atau NDP. Dalam kursus ini kami menyebutnya sebagai ND. Jadi menyediakan resolusi alamat penemuan router dan layanan penggalian untuk IPv6 menggunakan ICMP-v6, ICMP-v6. Nah, menggunakan 5 pesan. Jadi pesan pertama permintaan tetangga, iklan tetangga, permintaan router, iklan router, dan pengalihan. Jadi penemuan tetangga itu resolusi alamat itu pesan permintaan tetangga. Untuk resolusi alamat MAC ini mirip dengan permintaan ARP dan balasan ARP yang digunakan ARP untuk IPv6. IPv4 misalnya asumsikan PC1 ingin melakukan ping PC2 di alamat IPv6 2001 DB ACAD 11 untuk menentukan alamat ping untuk alamat IPv6 yang diketahui. Nah, ini bisa dibaca lagi. Oke, sudah habis. Mungkin segitu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.